Apa itu bahan pakan? Bahan pakan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan, dapat dicerna sebagian atau seluruhnya, untuk dapat diserap untuk kelangsungan dan kebutuhan, tanpa mengganggu kesehatan pemakannya, serta bermanfaat bagi pemakannya. Oke, kemudian apa itu ransum? Ransum adalah pakan jadi yang siap diberikan pada ternak yang disusun dari berbagai jenis bahan pakan yang sudah dihitung atau dikalkulasi sebelumnya berdasarkan kebutuhan nutrisi dan energi yang diperlukan. Tetapi ransum itu belum tentu baik atau serasi. Ransum dinyatakan berkualitas baik atau serasi apabila mampu memberikan seluruh kebutuhan nutrien secara tepat, baik jenis, jumlah, serta imbangan nutrien tersebut bagi ternak. Jadi misalnya kita punya sapi itu kebutuhan nutriennya untuk protein kasarnya hanya sekitar 13%. Tapi kita kasih bunggil kedelai yang banyak, kita kasih sumber protein yang mahal-mahal. Sehingga ketika dihitung total protein yang diberikan itu mungkin sekitar 20%. Dia butuhnya 13%, diberi 20%. Bisa? Bisa saja, tidak masalah. Tetapi tidak tepat. Berarti tidak berkualitas sebenarnya. Kita kan rugi. Nah, jadi jenis, jumlah maupun imbangan nutriennya harus sesuai dengan kebutuhan dan tepat. Yang pertama, kalau kita bicara sapi, kambing, domba atau ruminansia, yang jelas ada sumber seratnya. Yang kedua ada sumber energi atau karbohidrat. Dan yang ketiga ada sumber protein. Sederhananya, pakan sapi, kambing, domba itu serat dan konsentrat. Konsentrat itu gabungan dari sumber karbohidrat dan sumber protein. Misal teman-teman beli konsentrat dengan protein kasar 13%, padahal kita kasih pakannya tidak hanya konsentrat kan, pasti dicampur dengan serat atau hijauan. Tidak mungkin hanya konsentrat tok, tidak mungkin hanya konsentrat saja. Katakanlah teman-teman biasanya kalau kasih pakan pasti lebih banyak rumputnya. Paling sering peternak itu kasih 8 bagian hijauan dan 2 bagian konsentrat, atau 80% hijauan banding 20% konsentrat. Nah, dengan asumsi rumput-rumput kita seperti rumput lapangan, rumput kolonjono, rumput raja, itu sekitar 8% kandungan proteinnya, ditambah konsentrat dengan protein kasar 13%, berarti itu harus dikalikan dulu. 80% rumput yang diberikan dikalikan dengan kandungan protein rumput 8%. Kemudian 20% konsentrat yang diberikan dikalikan dengan kandungan protein pada konsentrat 13%. Nah, hasilnya di hijauan hanya 6,4% dan di konsentrat hanya 2,6%. Kemudian ditambahkan dan hasilnya protein kasar total atau dalam ransum ya hanya 9%. Jika kandungan protein kasarnya hanya 9%, berarti belum mencukupi kebutuhan ternak kita. Ingat ya, tadi patokannya protein kasarnya antara 10 sampai 13%. Artinya, teman-teman kalau ingin protein kasar 13% diransum, harus buat atau beli konsentrat yang protein kasarnya di atas 13%, dan otomatis harganya akan lebih mahal. Yang pertama, kalau memang teman-teman tertarik mencoba dengan daun-daunan legum sebagai pengganti atau tambahan konsentrat, untuk menghilangkan racunnya, gunakan rumus Jimo sampai Jilu. 1:5 sampai 1:3. Artinya 1 bagian daun-daunan banding 5 bagian rumput, sampai 1 bagian daun legum banding 3 bagian rumput.
itu batas amannya. Dulu Prof. Listianto penelitian sampai 1:3 dan itu cukup untuk menggantikan konsentrat. Kemudian yang kedua, racun yang ada di dalam daun-daunan itu musuhnya adalah panas. Jadi dilayukan dulu. Ambil pagi, berikan sore. Ngarit sore, berikan pagi. Tidak perlu dijemur. Hanya layukan saja. Artinya bisa ditaruh di tirisan atau emperan, atau istilahnya itu diangin-anginkan, begitu. Itu saja sudah cukup. Selanjutnya yang ketiga, jangan gunakan daun muda. Jangan bawa pulang daun muda kalau ngarit. Kalau teman-teman ngarit, kalau teman-teman keramban itu tinggal saja daun mudanya. Kenapa? Karena daun-daun muda itu racunnya lebih kuat daripada yang sudah tua atau yang sedengan. Tapi juga jangan yang terlalu tua banget. Karena yang tua banget itu seratnya udah terlalu tinggi. Jadi pilih yang tengah-tengah aja. Masih segar, tapi jangan yang bagian ujung-ujung. Kemudian selanjutnya yang keempat, gunakan lebih dari 2 macam daun. Karena setiap racun, setiap daun itu tidak bisa berkolaborasi atau nyampur. Artinya racun yang ada di lamtoro dengan racun yang ada di daun turi itu kalau digabungkan 1 tambah 1 jadi 2. Tidak, bukan begitu ya. Daun-daun ini sendiri jenis racunnya mirip tapi nggak bisa digabung. Sehingga kalau teman-teman pakai 2 macam daun atau lebih, itu akan lebih aman daripada hanya menggunakan 1 macam daun-daunan. Sering sekali saya sampaikan bahwa ukuran cacahan rumput terbaik itu adalah dengan ukuran 2-5 cm. Kenapa? Karena kalau terlalu halus seperti pada gambar ini terlalu halus ya. Kebanyakan tukang las pasti buatnya yang setting halus. Ya, dijamin ternak kita makannya pasti lahap, pasti banyak. Tetapi ternak kita, sapi kambing domba kita, belum sempat memanfaatkan nutrisi dari rumput yang kita cacah itu, pakan itu sudah keluar. Jadi kayak bablas gitu aja, terlalu cepat. Nah, yang diuntungkan adalah yang menggunakan pupuknya atau kotoran. Pasti kualitasnya bagus, kotorannya pasti kualitasnya bagus. Tetapi ternak kita tidak bisa mendapatkan cukup nutrisi. Karena pakan itu butuh waktu untuk tinggal di dalam perut. Ya kalau di dalam perut sapi, kambing domba itu yang bekerja kan mikroba, bukan seperti di perut manusia. Kalau perut kita, apa yang kita makan itu yang diserap. Kalau mikroba itu butuh waktu untuk bekerja. Jadi harus butuh waktu. Kalau terlalu halus, dia belum sempat mengolah ini, sudah bablas, sudah keluar dari perut menjadi kotoran. Nah, kalau yang kasar seperti ini gimana? Kalau terlalu kasar seperti ini, dia terlalu lama di dalam perut ternak kita atau di dalam rumen ternak kita. Akibatnya apa? Akibatnya ternak kita makannya akan sedikit. Kita pengen yang tengah-tengah dan hasil penelitian menunjukkan antara 2-5 cm ukurannya. Nah, ini yang bagus, ukuran antara 2-5 cm. Atau ukur pakai jari saja, paling kecil ukuran 1 ruas jari tangan orang dewasa, dan yang paling panjang ya 1 jari penuh, itu kira-kira ya 5-6 cm. Jadi 1 ruas itu paling pendek, 1 jari penuh itu paling panjang.